Salam, perkenalkan nama saya Ismail Ek, NIM 102-2021-0145, kelas D, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia, kondisi lanjut usia, fungsi kognitif lanjut usia, pekerjaan dan masa pensiun, kondisi sosial emosional, lanjutan usia berhasil, implikasi dalam pendidikan. 1. Tugas-tugas perkembangan usia lanjut. Tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai. Yang kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Yang kedua, kondisi lanjut usia. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah seseorang yang telah berusia kurang lebih 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kelompok lansia dapat dibedakan, yaitu yang pertama, kelompok lansia awal yaitu 45-54 tahun merupakan kelompok yang baru memasuki lansia. Kedua, kelompok pralansia yaitu 55-59 tahun. Yang ketiga, kelompok lansia 60 tahun ke atas. Yang ketiga, fungsi kognitif lanjut usia. Fungsi kognitif lanjut usia yang pertama, memori atau daya ingat, yaitu menurunnya daya ingat yang merupakan salah satu fungsi kognitif. Ingatan jangka panjang tidak terlalu mengalami perubahan, namun untuk mengingat jangka pendek mengalami penurunan. Yang kedua, IQ, salah satu fungsi intelektual yang dapat mengalami penurunan dalam hal mengingat, menyelesaikan masalah, kecepatan respon juga tidak fokus. Yang ketiga, kemampuan belajar juga bisa menurun karena menurunnya beberapa fungsi organ tubuh. Hal ini mengapa banyak dianjurkan lansia banyak berlatih dan terapi dalam meningkatkan kemampuan belajar walau butuh waktu. Yang keempat, kemampuan pemahaman juga pada lansia bisa menurun. Hal ini yang menjadi salah satu perubahan kognitif pada lansia yang mulai menurun, seperti fokus pada daya ingat yang mulai mengundur. Yang kelima, sulit memecahkan masalah. Dalam hal memecahkan masalah, lansia juga agak sukar untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan sistem fungsi organ yang menurun sesuai dengan usia. Yang keenam, pengambilan keputusan juga begitu lambat karena secara kognitif peranan yang mulai menurun dan berkurang. 4. Pekerjaan dan masa pensiun. Pada orang-orang dewasa lanjut atau lanjut usia yang menjalani masa pensiun dikatakan memiliki penyesuaian diri paling baik, merupakan lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas, termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga, dan biasanya merasa puas dengan kehidupannya sebelum pensiun. Orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan tidak layak dan kesehatan yang buruk dan merasa menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi sering dengan pensiun, seperti kematian pasangannya, memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase pensiun. 5. Kondisi sosial emosional.
Umumnya, lansia banyak yang melepaskan partisipasi sosial mereka, walaupun pelepasan itu dilakukan secara terpaksa. Orang lanjut usia yang memutuskan hubungan dengan dunia sosialnya akan mengalami kepuasan. Aktivitas sosial yang banyak pada lansia juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik dan sosial lansia. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Munculnya rasa tersisih. 6. Lanjut usia berhasil, yaitu yang pertama, fungsi jantung, keamanan kognitif, kesehatan mental yang terjamin dari kondisi akhir usia lanjut. Yang kedua, produktivitas, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan. Yang ketiga, panjang umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Yang ketujuh, implikasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pentahapan, yang kedua, motivasi dan kecemasan, yang ketiga, lelah, yang keempat, kesulitan, yang kelima, kesalahan, yang keenam, praktik, yang ketujuh, umpan balik, yang kedelapan, kesesuaian materi, yang kesembilan, organisasi, yang kesepuluh, relevansi dan pengalaman.